warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mang Aceng, tetap di channelnya Mang Aceng, yaitu berburu dengan cara tradisional di Tasikmalaya. Cuman kali ini saya tidak akan membuat cuplikan-cuplikan atau video-video berburu. Hari ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu cara membuat telinga anjing kita, ya terutama anak-anak anjing ras seperti pitbull atau terpit atau terrier, supaya nanti bentuknya telinganya itu tidak kulai, supaya telinganya itu berdiri bagus ya, berdiri sempurna. Ini ada medianya. Ini anak anjingnya baru umur 2 bulan ya kurang lebih. Ini jenisnya dari terpit, terrier ke pitbull. Saya pakai media 2 ekor, ada satu lagi itu di sana, dan ini satu. Soalnya saya akan memberikan, menurut pengalaman saya itu ada 2 cara membuat telinga anjing berdiri dengan sempurna. Ini salah satu contoh anak anjing yang sudah berdiri. Dia jenisnya terpit, dia sudah berumur 5 bulan ya, jenis betina. Itu saya urus dari umur 2 bulan untuk supaya telinganya berdiri dengan sempurna, dan alhamdulillah sekarang dia udah 5 bulan, telinganya udah bagus. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Tidak semua telinga anak anjing bisa berdiri sempurna, tergantung dari pertama mungkin keturunan bapak atau ibunya, kita perhatikan juga. Kedua, dari bentuk posisi telinga anak anjing saat mau dibikin berdiri. Contohnya ini, kita lihat dari ini. Ketika ini si pangkal telinganya tidak ada istilahnya kulai banget ya, ini patah banget, ini kemungkinan agak susah untuk berdiri. Jadi kita memerlukan ketekunan atau kesabaran untuk mengurusnya. Untuk alat-alat yang kita perlukan sangat sederhana ya. Yang pertama yang kita perlukan itu adalah lem. Kayak seperti ini, mau merek apapun yang penting lemnya seperti ini. Ada merek ini, biasanya ada merek Aibon ya, itu sama saja. Yang kedua adalah ini namanya busa. Ini busa tuh bisa kita pakai itu dari bekas jok jok motor ya, jok sepeda motor, bisa kita pakai. Yang ketiga adalah pisau yang kita butuhkan. Ini untuk memotong busa ya nanti, atau bisa juga gergaji besi. Bisa pisau atau gergaji besi. Cuman pisau meski agak panjang, soalnya kalau agak pendek nanti susah buat potong busa. Dan yang kita butuhkan adalah ini bulu sayap ayam ya, atau bulu sayap itik bisa, bulu sayap angsa bisa. Pokoknya bulu ayam yang agak-agak lebar ya, bulu sayapnya. Ini udahlah, ada beberapa alat yang kita perlukan. Pertama busa, pisau, lem, sama bulu sayap ayam ya, yang agak lebar yang kayak gini. Yang pertama kita lakukan, kita memotong busa buat medianya sesuai ukuran ketinggian dari telinga anak anjing tersebut. Misalnya diperkirakan telinga anak anjingnya sekitar 10 cm tingginya atau 9 cm. Kita usahakan potong busanya sekitar 10 cm. Nah, kalau pakai pisau kita tariknya ke belakang ya, motong busanya. Kalau ke depan itu agak susah, jadi kita tariknya ke belakang kayak gini. Nah, jadi busanya mudah terpotong. Nah, seperti ini. Kita buat satu aja dulu. Kemudian
Yang pertama kita lakukan, yang kedua kita lakukan. Nah, kita lem ini busanya dulu ya, jangan telinganya dulu. Kita lem busanya dulu di bagian lebar, di bagian yang lebar, jangan di bagian yang ini kan agak lebar, ini agak-agak sempit. Jadi kita lemnya di bagian lebar ini. Kita lem juga tipis-tipis, cuman merata. Nah, seperti ini sampai merata. Jangan terlalu banyak lah, asal merata aja. Seperti ini. Kedua bagiannya ya, kiri kanan kita lem seperti ini. Setelah dilem busanya, ini kita jemur ya, kita jemur. Ini biar lemnya agak kering, jangan terlalu lama. Ukurannya gini, kita tempel tangan kita yang enggak ada lemnya. Kalau masih menempel lemnya di tangan kita, berarti ini belum kering. Kalau nanti kita tempel pakai tangan, lemnya udah nggak nempel ke tangan kita, berarti itu udah cukup ukurannya ya, sekitar 3 menitan lah. Nah, kita simpan di tempat panas dulu. Nah, ini supaya agak-agak kering. Kemudian sambil menunggu lem yang di busa kita agak kering, kita lem telinganya. Ini yang dilem tuh bagian telinga dalam ya, yang atas yang ini, jangan yang ini. Jadi yang ini kita lem tipis lah, lem agak merata, tipis aja. Saya pakai tangan aja ya, ambil lemnya supaya lebih gampang. Ini kita oles di bagian ini aja, jangan sampai ke tengah ya, di sini aja lemnya. Seperti ini, agak sampai merata. Seperti ini. Kedua bagiannya ya, telinga satunya lagi kita lem sama. Nah, seperti ini. Agak merata. Kita diamkan dulu sebentar. Cuman hati-hati, kita meski pegang telinga kayak gini biar agak kering juga. Jadi kedua bagian itu meski agak kering. Jadi yang lem yang ada di busa agak kering, terus ini juga agak kering. Kalau ada satu bagian yang masih basah lemnya, biasanya itu kurang kuat daya tempelnya. Jadi kita meski benar-benar agak kering. Yang ini agak kering, yang busanya agak kering. Nah, kita tunggu sekitar 1 menit atau 2 menit lah, biar agak-agak kering dulu. Setelah kering kedua bagiannya ini tuh, coba kita lihat. Ini saya tempel tangan tuh nggak nempel lemnya. Cuman tangannya meski jangan ada yang lemnya, nggak nempel kan, ini udah kering. Terus di telinga anak anjingnya kita juga pegang gini, coba tes juga nggak nempel. Nah, ini berarti udah bisa kita tempel busanya ke telinga. Caranya seperti ini. Ini kan bagian yang ada lemnya, jadi kita taruhnya seperti ini. Seperti ini. Terus telinganya kita tempel yang sebelah. Nah, seperti ini, agak ditarik sedikit. Nah, tempel, hati-hati. Terus sebelah lagi kita tempel lagi. Nah, seperti ini. Ditekan ya supaya lemnya kuat. Nah, seperti
seperti ini hasilnya, nanti seperti ini ya. Kalau pakai busa, mau busanya agak tinggi juga nggak apa-apa. Ini saya gunakan agak pendek biar ujung telinganya ditempel seperti ini kalau saya. Cuman nggak apa-apa, nggak nempel juga ujung telinganya nggak apa-apa. Cuman busanya agak mesti dikasih lebih tinggi. Nah, nempelnya seperti ini. Ini insya Allah kuat. Jarak sekitar 2 minggu ini nggak bakal lepas. Nanti kalau sekitar 2 minggu udah lepas, kita istilahnya nanti bulu yang ada di dalam tuh biasanya rontok. Jadi bulu bekas lem yang nempel ke busanya itu rontok biasanya. Cuman nggak apa-apa, nanti juga tumbuh lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini ya hasilnya. Cuman diusahakan di dalam kandang tuh kalau anak anjingnya lebih dari 1, diusahakan jangan disatukan. Karena kalau disatukan di dalam kandang tuh biasanya mereka tuh apa ya istilahnya, main-main itu istilahnya. Ini digigit sama kawannya nanti, jadi busanya tuh habis sama kawannya, jadi bisa-bisa sebelum waktunya ini terlepas. Cuman kalau nanti ini copot busanya dan telinganya belum berdiri, diusahakan ada satu cara lagi, nanti saya kasih tahu cara mengelemnya lagi. Biasanya anak anjing itu tidak cukup sekali ya kita lakukan seperti ini, tidak cukup sekali. Ada jarak tenggang waktu sampai umur 6 bulan, itu sampai ganti gigi istilahnya, dari gigi kecil sampai taring besar. Kalau belum ganti gigi itu masih bisa kita urus telinganya. Cuman kalau udah ganti gigi biasanya kalau belum berdiri telinganya itu agak-agak sulit ya, bahkan mungkin tidak mungkin untuk diurus telinganya. Jadi ini nanti setelah lepas busanya ini nanti lepas sendiri lah istilahnya. Ini kan bulu yang ada di dalam ini kan yang bikin kuatnya itu kan bulunya, bulu yang nempel yang ke lem terus nempel ke busa. Nanti kalau ini terlepas bulunya tuh istilahnya rontok yang di dalam tuh, jadi kita tidak bisa langsung lem lagi ke busa seperti ini posisinya, soalnya tidak akan menempel lama. Jadi kita mesti robah posisi, robah cara untuk mengelemnya, untuk cara membuat medianya tuh kita harus ganti media, jangan seperti ini. Untuk media kedua, setelah nanti busanya copot dan telinganya belum berdiri, ada cara kedua atau media kedua, yaitu dengan ini istilahnya bulu ayam ya, bulu sayap ayam. Cuman posisinya nanti kita menempelnya dari sini, dari bagian bawah. Seperti ini nanti menempelnya. Sama ya, pakai lem ini juga, cuman ini bulu ayamnya diukur dulu di sini. Nah, seperti ini sampai ujung sini kita ukur, terus dari pangkal telinga harus ada lebihnya di sini ya. Nah, jadi kita potong dulu. Ini bulu ayamnya. Kita potong dulu ujungnya seperti ini. Cuman diusahakan ini jangan runcing ya. Nah, ujung ininya jangan runcing, nanti luka anjingnya. Ini mesti rata ini ujungnya. Nah, nanti kita tempelnya seperti ini. Nah, untuk langkah-langkahnya sama seperti tadi yang memakai busa. Kita lem ini dulu media bulunya. Jadi gini, yang kita lem tuh yang cengkuk istilahnya ke dalam, ininya bagian dalam, jangan bagian luar. Jadi yang kita lemnya ini nanti yang kita tempelnya seperti ini, kita lem tipis-tipis. Semua ya, semua bagian kita lem seperti ini. Nah, kita diamkan dulu supaya agak-agak kering. Ini. Nah, kita bikin 2 ya untuk kiri kanan sama.
Nah, kita lem juga. Ini. Sambil menunggu lem yang ada di bulu ini kering, kita lem bagian telinga anak anjingnya. Jangan lupa ya, di sini ya, bagian bawah ya, dilemnya dari sini, tipis aja, agak di sini aja yang ada bulunya ya, yang dilemnya. Seperti ini, sampai ke atas. Keduanya sebelah lagi. Jangan khawatir, ini lem ini menurut pengalaman saya tidak sampai berbahaya buat kulit anak anjing. Nanti agak merah-merah sih nggak apa-apa, cuma nanti juga sembuh dan bulunya tumbuh lagi, nggak apa-apa, nggak berbahaya. Kita diamkan dulu sebentar, menunggu lem yang ada di telinganya ini sama yang di bulunya agak kering. Biasa kita tesnya tuh dengan jari yang nggak ada lemnya ya, jangan ada yang ada lemnya, yang nggak ada lemnya. Nanti kalau kita tempel ke lem yang ini, kalau udah nggak nempel berarti udah kering. Sini kalau udah nggak nempel berarti udah kering. Saya rasa udah cukup kering, ini udah bisa kita tempel. Kita ukurnya kayak gini ya, kita telinganya lipat dulu ke atas seperti ini, lalu kita tempelnya dari bawah dulu seperti ini. Dari bawah dulu ya, seperti ini. Seperti ini sama, ini sama. Nah, ini hasilnya seperti ini kawan-kawan ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini adalah media atau cara kedua kalau sudah media busa itu udah copot. Jadi kalau busa itu udah copot, jangan dilem lagi. Jadi kita gunakan media yang kedua ini. Caranya di sini. Soalnya yang ini pasti bulu yang ada di sini udah rontok. Kalau nggak ada bulunya, nanti dilem juga, dipaksa dilem juga nggak bakal kuat gitu, nggak bakal nempel kuat. Jadi kita gunakan media yang kedua seperti ini. Nanti kalau ini sekitar 2 minggu atau 3 minggu ini copot, yang media bulu, kita balik lagi pakai media busa seperti tadi. Soalnya ini 2 minggu biasanya udah tumbuh bulu lagi, jadi kita bisa balik lagi ke media busa. Terus ulangi seperti itu sampai telinga anak anjing benar-benar berdiri sempurna. Jangan putus asa, bisa nyampe umur 4 atau 5 bulan, nyampe 6 bulan lah sekiranya udah ganti taring. Jadi kita terus jangan sampai putus asa, diulang lagi. Jadi medianya seperti ini. Kalau busanya copot, ganti medianya sama bulu. Kalau bulu ini copot, ganti medianya sama busa. Mudah-mudahan telinga anak anjing kawan-kawan, terutama anjing ras ya, bisa berdiri dengan sempurna. Seperti tadi ada contohnya punya saya tuh yang udah 5 bulan itu udah istilahnya udah berhasil gitu, telinganya udah berdiri sempurna. Bagi kawan-kawan yang merasa ada permasalahan mengenai seputar ternak-ternak buru atau anjing-anjing buru, bisa langsung berkomentar di channel saya atau di video-video saya. Nanti saya buatkan tutorialnya sesuai pengalaman pribadi saya.
Pokoknya semua permasalahan mengenai anjing buru dari mulai kesehatan, cara melatih fisik, napas, anjing-anjing buru, cara memilih ternak buru yang akan menjadi bahan bagus untuk berburu nantinya. Silakan Anda berkomentar atau bisa melalui chat langsung di nomor saya. Nanti bisa WA saya, nanti insya Allah saya jawab apabila saya sesuai pengalaman yang saya punya. Mudah-mudahan ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman yang saya berikan bermanfaat bagi semua kawan-kawan penghobi. Pokoknya kita bisa lebih berkembang, mudah-mudahan ya bisa lebih berkembang di dunia anjing buru. Sekian tutorial atau video saya kali ini. Tetap di channel Mang Aceng, tolong bantu promonya supaya kami bisa lebih berkembang, dan juga kita istilahnya sharing lah, bagi-bagi ilmu, bagi-bagi pengalaman sesama penghobi. Sekian, terima kasih.